Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Octavia dari kelas RA12 Manajemen semester 4. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak IR Riki Gana Suyana, SPMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya pelajari. Langsung saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen, yaitu PDAC atau POAC, yang dimana plan, do, check, dan act, dan juga goals, yang artinya manajemen itu berperan dalam mengatur sumber daya agar mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya ada 6 unsur manajemen, yaitu man, material, machine, method, money, dan juga market. Di manajemen juga ada 3 goods. Yang pertama good attitude, yaitu soft skill dan hard skill. Yang kedua good communication. Yang ketiga yaitu good looking. Nah, ini keterkaitan dengan organisasi, manajemen, dan juga manajer. Siklus dari PDAC yaitu siklus manajemen yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan atau continue improvement. Yang selanjutnya ada KPI, yaitu Key Performance Indicator, digunakan untuk mengukur kinerja individu atau organisasi. Selanjutnya ada faktor kesuksesan, yaitu top leader. Dia memiliki peran utama dalam membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada konsep SKA, yaitu skill, knowledge, attitude. Nah, artinya skill, kemampuan teknis dan praktis yang harus dimiliki seseorang. Sedangkan knowledge itu pemahaman dan wawasan terkait dengan bidang tertentu. Dan juga attitude, yaitu sikap dan karakter dalam menjalankan tugas, termasuk keberanian mengambil resiko gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang budaya. Nah, budaya organisasi itu mempengaruhi cara kerja dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kebudayaan itu berkaitan dengan aspek-aspek yang melibatkan akal, sementara budaya merujuk pada daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Nah, kebudayaan dapat diartikan juga sebagai hasil keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, yang semuanya terorganisir dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya mengapa kita penting untuk mempelajari manajemen lintas budaya? Oke. Nah, manajemen lintas budaya penting dipelajari karena dapat membantu kita memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya dalam organisasi. Dengan kita mempelajari dapat meningkatkan efisiensi kerja, kinerja tim, dan menghindari gegar budaya. Contohnya yaitu misalnya ketika TKI itu bekerja di luar negeri tentu saja dengan perbedaan budaya yang sangat nyata gitu ya. Tentunya kita juga harus mempelajari budaya mereka untuk meningkatkan efisiensi kerja yang baik. Ataupun misalnya di suatu perusahaan tentu kan ada banyak karyawan dengan budaya yang berbeda-beda.
Itulah kenapa mempelajari lintas budaya itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada budaya organisasi, yaitu budaya klan atau budaya organisasi fleksibel. Nilai-nilainya itu yaitu kooperatif, bijaksana, persetujuan, keadilan, dan kesederhanaan sosial. Selanjutnya ada budaya adaptabilitas. Nilai-nilainya itu kreativitas, eksperimen, resiko, autonomi, dan responsivitas gitu ya. Fokus internal, budaya birokratik itu nilai ekonomi, formalitas, rasionalitas, keteraturan kepatuhan. Nah, selanjutnya ada fokus secara eksternal, yaitu budaya achievement. Nilai seperti nilai kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, inisiatif personal, serta ketentuan ketekunan, stabilitas. Nah, selanjutnya penjelasan tentang pengkondisian budaya atau culture conditioning. Nah, pengkondisian budaya atau culture conditioning adalah proses pembelajaran dengan internalisasi nilai, norma, perilaku, serta keyakinan yang khas dari suatu budaya tertentu. Adapun proses ini terjadi itu melalui interaksi individu dengan lingkungan budaya di sekitarnya, seperti keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media. Selanjutnya ada tahapan dan contoh pengkondisian budaya. Yang pertama, pembelajaran sejak dini, dimulai sejak masa kanak-kanak. Seseorang diajarkan nilai-nilai budaya melalui contoh langsung, yaitu dari keluarga, serta pengajaran formal, yaitu di sekolah, atau pengamatan, yaitu masyarakat. Serta contohnya, misalnya anak di Indonesia belajar untuk mencium tangan orang tua itu sebagai bentuk yang penghormatan. Contoh kedua yaitu internalisasi. Nilai-nilai tersebut itu lambat laun menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak individu tanpa disadari. Contohnya, gotong royong itu menjadi kebiasaan yang dialami dalam menyelesaikan tugas kelompok. Ketiga, ada pengaruh pada perilaku. Nah, budaya yang telah terinternalisasi mempengaruhi keputusan, hubungan sosial, dan juga persepsi terhadap dunia. Contohnya, prioritaskan kerukunan dalam konflik agar itu sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya ada pentingnya dalam organisasi. Nah, dalam konteks kepemimpinan dan organisasi, pemahaman tentang pengkondisian budaya itu membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, terutama di organisasi multikultural. Misalnya nilai kolektivitas dalam budaya Indonesia itu dapat diterapkan untuk membangun tim yang solid gitu ya. Nah, kesimpulannya dari pengkondisian budaya, pengkondisian budaya itu membentuk identitas individu atau kelompok sehingga pemahaman mendalam tentang proses ini itu penting untuk pengembangan organisasi dan kepemimpinan yang efektif gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa budaya itu sangat penting dalam bisnis internasional. Nah, budaya adalah
fondasi dari bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Dalam bisnis internasional, pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya itu adalah kunci keberhasilan. Nah, mengabaikan aspek budaya itu dapat berakibat fatal, mulai dari kesalahpahaman komunikasi hingga kegagalan kesepakatan bisnis. Nah, bisnis ada yang selanjutnya, bisnis internasional lintas budaya. Nah, lintas budaya melibatkan operasi bisnis di berbagai negara dengan latar budaya yang berbeda. Serta ada 10 negara dengan pengaruh budaya terkuat di Asia pada tahun 2023. Yang pertama ada Amerika Serikat atau US, yang kedua ada China, yang ketiga ada Jepang, yang keempat itu India, yang kelima Australia, yang keenam Malaysia, yang tujuh Korea Selatan, yang ke-8 Thailand, yang ke-9 Singapura, dan ke-10 itu Rusia dan Indonesia. Nah, selanjutnya ada negosiasi bisnis internasional. Contohnya, dalam negosiasi dengan mitra bisnis di Jepang, penting untuk memahami bahwa komunikasi yang formal atau tidak langsung dengan menghargai hierarki sangat penting. Nah, hindari juga berbicara terlalu cepat atau langsung, dan perhatikan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah mitra bisnis kita. Dengan memahami dan menghormati perbedaan budaya, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan serta mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Serta selanjutnya pemahaman budaya, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan juga bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, pemahaman budaya, komunikasi yang efektif, kepercayaan dan keharmonisan, serta kesabaran dan fleksibilitas, dan juga keterampilan negosiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi manajemen lintas budaya yang telah saya pelajari. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.